밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan duduk. Diperkenalkan, saya Lilik Kusmaningrum. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Nama saya Sinta, Mbak. Oh, dengan Mbak Sinta. Iya. Mbak Sinta ini usianya berapa, Mbak? Usia saya 20 tahun, Mbak. 20 tahun. Iya. Sudah lumayan dewasa ya, Mbak ya? Iya. Gimana kabar Mbak Sinta hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Oh, Mbak Sinta baik ya hari ini. Iya. Jadi, kalau boleh tahu Mbak Sinta ini kesini ada tujuan apa ya? Jadi tujuan saya ke sini yaitu mau menanyakan terkait keputihan, Mbak. Oh, terkait Iya. keputihan ya. Jadi sebelum kita mulai konseling hari ini, saya akan memberikan kasih tahu dulu apa itu konseling. Nah, Iya. jadi konseling reproduksi ini tujuannya yaitu memberikan informasi yang benar kepada Mbak Sinta terkait masalah kesehatan dan juga kesehatan reproduksi Mbak Sinta. Nah, ada yang ingin ditanyakan nggak? Iya, jadi begini, Mbak. Saya mau menanyakan tentang saya ini sering mengalami keputihan dan kurang lebih 4 hari sudah saya mengalami keputihan dan itu membuat saya nggak nyaman, Mbak. Oh, jadi Mbak Sinta ini sudah mengalami keputihannya sudah 4 hari. Iya. Jadi kalau boleh tahu, keputihannya ini berbau ataupun gatal nggak sih, Mbak? Keputihan yang saya alami itu gatal tidak dan berbau pun juga tidak, Mbak. Oh, jadi tidak gatal dan juga tidak berbau ya Iya, keputihannya. Baik Mbak Sinta, jadi saya akan mencoba menjelaskan terkait keputihan yang dialami Mbak Sinta. Tapi nanti Mbak Sinta sendiri yang menentukan sikap dan juga langkah selanjutnya. Jadi keputihan itu umumnya itu normal Mbak dialami oleh wanita, tapi penyebab keputihan itu normalnya dipengaruhi oleh hormon Mbak. Nah, ada juga karena dipengaruhi oleh mungkin, jadi selain faktor hormon juga karena bisa disebabkan oleh mungkin kebersihan vagina Mbak Sinta ini tidak terjaga, jadi itu bisa menyebabkan keputihan juga Mbak. Terus ada juga karena mungkin ada Mbak Sinta itu ada perilaku pencegahan seperti menggunakan cairan pembersih vagina, terus menggunakan panty liner, dan juga mungkin Mbak Sinta ini sering ya memakai celana ketat gitu. Iya, Mbak, saya sering menggunakan celana ketat. Oh, jadi sering juga ya menggunakan celana. Kalau untuk pembersih vagina saya tidak pernah menggunakan, Mbak. Cuman saya sering menggunakan panty liner karena saya nggak nyaman dengan rasa keputihan seperti itu. Oh, jadi kalau cuma menggunakan celana ketat ya Mbak ya. Iya. Jadi mungkin Mbak Sinta ini bisa menggunakan cara ataupun pencegahan agar tidak terjadinya keputihan, yaitu dengan mungkin menjaga kebersihan baik dari pakaian maupun kebersihan dari organ intim Mbak Sinta itu sendiri, dan juga ditunjang dengan pola makan yang sehat, terus olahraga, dan juga pola tidur yang teratur. Iya, begitu ya, Mbak. Oh ya, Mbak, karena kan saya sering mengalami keputihan tuh ya, itu nanti menyebabkan penyakit atau hal lain gitu nggak ya, Mbak? Jadi saya jelaskan dulu ya Mbak ya. Jadi keputihan itu ada yang keputihan normal dan juga yang ada keputihan tidak normal. Iya. Nah, keputihan normal ini biasanya terjadi sebelum ataupun sesudah kita menstruasi atau haid ya. Nah, dan juga keputihan ini bisa terjadi karena mungkin kita kecapean, terus stres berat, itu juga bisa mempengaruhi Mbak. Nah, kalau biasanya keputihan yang normal itu tidak disertai bau dan juga rasa yang gatal, jadi biasa aja. Nah,
untuk keputihan yang abnormal itu biasanya karena adanya bakteri, terus adanya juga mungkin ada Mbak Sinta sering menggunakan panty liner, itu juga bisa menyebabkan keputihannya abnormal. Jadi nggak baik juga terus menerus menggunakan panty liner itu ya Mbak ya. Iya Mbak, nanti saya kurangi. Oke, jadi kan tadi Mbak Sinta sudah mengatakan bahwa keluhan Mbak Sinta itu keputihannya tidak berbau dan juga tidak gatal. Ya, bener kan? Iya. Apa sebelumnya Mbak Sinta ini menggunakan cairan pembersih vagina? Tidak Mbak, saya tidak pernah menggunakan itu. Hanya saya menggunakan panty liner itu saja. Oh, jadi cuma menggunakan panty liner ya Mbak ya? Iya. Jadi selain cara yang sudah saya sebutkan tadi, Iya, Mbak Mbak. Sinta juga bisa mengganti pakaian minimal 2 kali sehari Mbak. Terus ada juga kita kalau sedang menstruasi itu diusahakan mengganti pembalutnya, itu sering mengganti pembalut. Soalnya biasanya ketika kita sedang menstruasi itu bakteri itu cepat berkembang, jadi itu juga menyebabkan keputihan juga Mbak. Terus kita juga bisa nggak menggunakan cairan pembersih vagina, karena biasanya cairan pembersih vagina itu bisa membunuh bakteri baik yang ada di vagina kita. Nah, kalau emang terus menerus Mbak Sinta ini masih keputihan, itu mungkin bisa dikonsultasikan ke yang lebih pengalaman, seperti mungkin bisa ke dokter, ke bidan gitu Mbak. Mungkin Mbak Sinta ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang belum jelas? Sudah jelas Mbak, cukup untuk informasi dan sarannya. Alhamdulillah ya Mbak ya. Jadi Mbak Sinta ini sudah tahu penyebab keputihan dan juga keputihan yang berbahaya ataupun yang tidak. Jadi ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas Mbak? Alhamdulillah sudah cukup jelas Mbak untuk informasi dan sarannya, dan saya tahu bahwa keputihan itu berbahaya atau tidaknya. Kemudian semoga dengan saran yang Mbak sampaikan dan jelaskan tadi, keputihan yang saya alami bisa sembuh dengan total, harapannya seperti itu Mbak. Baik Mbak Sinta, alhamdulillah jika Mbak Sinta sudah memahami. Semoga informasi yang telah saya berikan itu dapat bermanfaat bagi Mbak Sinta, dan semoga kedepannya Mbak Sinta bisa menerapkan cara-cara yang sudah saya berikan. Nah, untuk selanjutnya mungkin Mbak Sinta bisa berkunjung lagi ataupun berkonsultasi ketika ada masalah kepada saya, bisa menghubungi saya, dan juga mungkin bisa datang langsung ke ruangan saya gitu Mbak. Dan juga mungkin Mbak Sinta kedepannya kalau ada masalah atau mungkin ada yang ingin dikonsultasikan, bisa langsung hubungi saya ataupun bisa langsung datang ke tempat saya gitu. Iya Mbak, terima kasih untuk hari ini ya Mbak. Terima kasih untuk waktunya karena sudah mau menyempatkan waktu untuk saya berkonsultasi tentang masalah saya kepada Mbak. Dan saya juga mohon maaf kalau ada kesalahan. Kalau begitu saya pamit untuk pulang ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.